Shalom sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, GSJ Ebenezer Family, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Kita bersama-sama ibadah doa pagi, meskipun kita berbeda tempat, tapi kami percaya kita satu hati, kita diberkati Tuhan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita satu di dalam doa. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali Tuhan, Kau kumpulkan kami, orang-orang hebat di tengah-tengah kami, yang ingin bersekutu, memuji, menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, hadir pada diri kami lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan ambil alih pucuk pimpinan mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhir selesainya ibadah doa pagi di tempat ini Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita bawa hati kita, mari kita sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Jalanmu tak terselami, amin, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Rancangan-Mu sempurna Bapa, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadirat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadirat-Mu Tuhan, arti kehadirat-Mu Tuhan, arti kehadirat-Mu Tuhan, arti kehadirat-Mu Tuhan. Sembah Dia, pujilah Dia, haleluya. Ku mengucap syukur Bapa-Mu Bapa, haleluya. Ku tinggikan Engkau, Kau layak disembah, Kau layak dipuji, haleluya. Ku mengucap syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku memuji-Mu, glory, haleluya. Sembah Dia, ku mengucap syukur, Kau layak dipuji, Kau layak ditinggikan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujian ini mengatakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kami di tengah-tengah badai Tuhan, kami percaya Tuhan kepada-Mu, kami selalu mencintai-Mu Tuhan. Kami ingin selalu mencintai Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Oh haleluya Bapa, haleluya. Berikan kami selalu kelegaan-kelegaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu saat kondisi saat ini menerpa Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan menjadikan kami orang-orang lebih daripada pemenang ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pujikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pujikan ya Aba ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini janji kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Ini anakmu Tuhan. Engkau tahu pribadi masalah kami masing-masing Tuhan. Yang kami tahu Tuhan gak akan pernah tinggalkan kami. Walaupun kami menghadapi badai, gelombang, masalah, atau apapun, tapi kami tetap maju melangkah di dalam Tuhan. Karena melangkah bersama Tuhan adalah kemenangan yang pasti. Jikalau kami masih tidak setia Tuhan sampai hari ini, Tuhan sentuh hati kami Tuhan. Tuhan rubah hati kami Tuhan, menjadi hati yang benar-benar ingin setia sama Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan gak akan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena kami ini adalah orang-orang yang lemah Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku Tuhan, rubah hidupku ya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ini yang kami mau Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Layakkan Tuhan pujian kami, penyembahan kami, hati kami Tuhan, di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan, agar menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan,
Engkau ada lawatanmu sempurna Tuhan, jamahanmu Tuhan. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu itu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu yang mengisi hari-hari kami Tuhan, supaya kami ini benar-benar taat, supaya hidup kami ini mau dirubah, supaya hidup kami ini mau setia di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu mulai dari ujung rambut hingga ujung telapak kaki. Sebab kami percaya ketika hamba-Nya Tuhan urapi, berkat itu turun ke dalam jemaat-jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar, kami buka telinga kami lebar-lebar. Hikmat marifat Tuhan turun ke atas kami, supaya kami ini bisa dan mampu menangkap firman-Mu dan menjadi benih-benih yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami percaya, hari ini kami penuh dengan kemenangan, hari ini penuh dengan mujizat, dan hari ini kami penuh dengan berkat dan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya diberi tugas gereja untuk membawakan Roma 10 ayat 14 sampai 21 yang bertemakan kebenaran karena iman. Tujuan ditulis surat ini oleh Paulus yaitu untuk mempersiapkan pelayanan di mana karena jemaat mendengar kabar kebenaran yang telah disesatkan pada waktu itu. Disesatkan di dalam gereja pada waktu itu, sehingga Paulus perlu turun tangan untuk melakukan pembenaran. Ternyata ada banyak penyesatan di dalam gereja melalui info yang masuk melalui media, sehingga banyak jemaat yang perlu diluruskan dan dibenarkan ya. Karena kebenaran atau kehidupan kita harus benar karena iman. Itu adalah tema kita, kebenaran karena iman. Dan kebenaran itu harus dilakukan melalui iman, percaya kepada firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang memberitakan kebenaran itu? Di ayat 14, siapakah yang memberitakan kebenaran itu? Kita seringkali berjemaat bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, kita tidak punya sikap atau peran apakah yang kita lakukan di dalam gereja untuk menjadikan buah-buah kehidupan menjadi contoh agar setiap jemaat dibenarkan karena iman. Apa itu kebenaran? Kebenaran, konsep dan kriteria kebenaran antara standar kebenaran yang sejati dan standar kebenaran yang dipercayai oleh seseorang tetap ada jarak atau perbedaan. Saya ulangi, antara standar kebenaran yang sejati dan standar kebenaran yang dipercayai oleh seseorang tetap ada jarak atau perbedaan. Kebenaran adalah kebenaran. Lalu di manakah standar kebenaran yang sejati? Hanya terdapat pada firman Allah yang menjadi dasar iman. Tanpa itu tidak mungkin kita menemukan kriteria dan standar kebenaran yang sejati untuk iman kita. Umat Tuhan mengira bahwa dengan menjual jasa kepada Tuhan dengan cara berbuat baik, seolah-olah mereka diterima Tuhan, tetapi Tuhan tidak menerima apa yang dianggap benar oleh manusia. Karena di dalam menjual jasa kebaikan ini seringkali ada pamrih, maksud tertentu, pencitraan, tujuan tertentu, ingin dihormati, terpandang di dalam gereja, dan lain-lain keinginan duniawi. Betapa tersesatnya umat Tuhan. Dan ini berlaku untuk pendeta, majelis, dan jemaat Tuhan.
Yesus berkata, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di dalam Matius 5 ayat 20, kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat hanya bersifat lahiriah. Mereka melakukan dan menaati banyak peraturan, berdoa, memuji Tuhan, berpuasa, membaca firman Tuhan, menghadiri kebaktian. Mereka melakukan itu sebagai ganti sikap batiniah. Ini tidak dibenarkan. Kalau sampai sebagai ganti sikap batiniah, seolah-olah benar. Yesus mengatakan bahwa kebenaran yang dikehendaki Allah dari orang percaya adalah lebih dari itu. Hati dan roh seseorang bukan sekedar tindakan lahiriah, tetapi harus selaras dengan kehendak Allah dalam iman dan kasih di dalam firman Tuhan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Tuhan. Matius 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Kita perlu ketat di dalam mencari kebenaran yang sejati. Seringkali pekerjaan pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang berapi-api, tetapi di bawah pengaruh iblis duniawi, itulah sangat berbahaya. Berhati-hatilah dengan hal ini. Contoh sekaligus praktek di lapangan yang banyak dilakukan oleh umat Kristen. Kita mengenal adanya sistem perpajakan yang dinamakan self-assignment, tugas mandiri. Istilah dalam teks atau pajak di mana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor, melapor pajak yang terhutang. Tapi kebanyakan orang sering menyalahgunakan hal ini karena kebebasan ini diserahkan penuh oleh wajib pajak, sehingga mereka seringkali menggunakan ini dengan seenaknya dalam pikirannya. Padahal ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak fiskus atau pajak, itu sangatlah mengerikan. Ada istilah guyonan di dalam pemeriksaan ini. Bagaikan seekor singa yang tidak diberi makan selama 3 hari, dimasukkan ke dalam satu ruangan, dan ruangan itu tertutup dan terkunci dengan seorang wajib pajak yang telah diperiksa. Kira-kira apa yang terjadi? Itu hanyalah istilah. Kalau tindakan kita tidak selaras dengan kebenaran dalam menghitung, menyetor, melapor pajak yang terhutang, itu sama dengan mencuri uang negara. Memang kalau kewajiban saudara dibayar dan lunas, maka kewajiban perpajakan saudara bisa close atau selesai. Bagaimana jika tidak dapat melunasi pajak yang terhutang? Itu berarti mencuri uang negara. Dari masalah perdata menjadi pidana. Saya sering menjumpai orang-orang yang seperti ini dalam pelayanan saya di penjara, di mana saya sering menjumpai orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah tidak mengerti firman Tuhan. Tuhan berfirman dalam Matius 22 ayat 21, yang judul perikopnya tentang membayar pajak. Berikanlah kepada kaisar atau negara atau pemerintah atau departemen keuangan apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di sininya letak daripada kita mentaati firman Tuhan. Apakah hal ini terjadi pada kehidupan kita? Ini salah satu contoh. Banyak contoh lain yang belum bisa ungkap di dalam kebenaran ini. Jangan berdalih seperti orang dunia yang tidak tahu firman Tuhan. Mereka berdalih, kita kan masih hidup di dunia, Pak. Boleh dong bayar sedikit. Ini sesat.
justru kita hidup di dunia ini, kita belajar kebenaran yang benar, supaya kita tidak sesat. Kalau kita membayar pajak sesuai aturan, Pak, kan tidak untung, kan tidak laba. Perlu diketahui bahwa pajak dipungut atas keuntungan atau penghasilan seseorang. Orang-orang yang tidak dikenakan pajak, jikalau istilahnya penghasilan tidak kena pajak atau di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, itu mereka dibebaskan, dan itu sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur. Coba dalih-dalih ini betapa berbahaya bagi orang Kristen. Nanti kalau membayar terlalu banyak, apa saya takut diembat oleh petugas? Itu tidak benar. Itu oknum petugas. Saudara membayar pajak itu dilakukan dengan surat setoran pajak yang didistribusikan kepada kantor perbendaharaan kas negara, bank persepsi, wajib pajak, kantor pajak, dan semuanya ini digunakan untuk keperluan negara. Keperluan negara dalam membayar pegawai negeri, keperluan negara dalam memperbaiki sekolahan, membangun jalan, memperbaiki jembatan, dan lain sebagainya yang diperlukan oleh negara. Negara kita sekarang ekonominya lagi kita tahu sendiri dengan kondisi COVID ini. Negara membutuhkan keuangan. Negara membutuhkan dana untuk semuanya itu, termasuk membantu orang-orang miskin yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang lebih parah lagi. Mumpung ada kesempatan. Nah, orang-orang seperti ini itu tidak pernah belajar, ya. Mumpung ada kesempatan, dan berbagai dalih mereka lakukan. Apa peran kita terhadap dunia ini untuk melakukan kebenaran yang benar? Gereja bertugas meluruskan kegiatan yang benar dari hal yang tidak benar, dan masih banyak umat Tuhan yang secara teologis juga mengalami ketidakbenaran memahami firman Tuhan. Yang menjadi masalah sejauh mana kita sebagai umat Tuhan untuk memberitakan suara kebenaran ini. Apakah hidup kita di tengah masyarakat tidak mempunyai peran? Sesuai dengan perikop Roma 10 ayat 14, peran saudara apa di dalam kehidupan bermasyarakat? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sarana media yang dapat kita gunakan untuk menjadi pemberitaan firman Tuhan. Ada suatu cerita di negara yang sudah maju, yang mempunyai perpustakaan yang cukup besar, yang mengoleksi buku-buku yang berkualitas, dan penelitian di negara-negara, semuanya ada di situ. Kita tahu bahwa di dalam perpustakaan itu biasanya tertulis rajin pangkal pandai, banyak membaca, membuka pintu dunia. Ketika orang-orang masuk ke dalam perpustakaan itu, para manajemen perpustakaan menggunakan media ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang ditulis dalam perpustakaan itu? Keluar masuknya orang begitu banyak, tetapi luar biasa. Ketika orang masuk, ada satu plakat yang sungguh-sungguh ini luar biasa dapat mengubah cara hidup manusia, cara hidup masyarakat sekitarnya, cara hidup bernegara. Plakat itu berbunyi demikian: "Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Orang yang masuk ke sana akan membaca tulisan ini: "Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Bapak Ibu bisa membaca di situ.
Dengan adanya plakat ini setiap orang membaca, maka berubahlah masyarakat setempat apa yang harus dilakukan. Orang cara berpikirnya sudah, mindsetnya sudah diubahkan. Saya tidak ini terlalu panjang ya, berlaku adil dan mencari kesetaraan, tetapi saya hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ini yang saya coba mengeksplor, bahwa orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, dikasih Allah. 1 Petrus 5 ayat 5. Otomatis mereka yang membaca 1 poin sudah kena. Menganggap yang lain lebih utama. Filipi 2 ayat 3. Mereka dihibur Allah, dibimbing Tuhan, jiwa mendapat ketenangan karena ini semua adalah sifat Allah. Matius 11 ayat 29. Apa yang terjadi ketika para orang-orang ini masuk ke dalam perpustakaan itu? Mindsetnya sudah berubah. Negara itu menjadi makmur. Kesadaran hidupnya dengan benar. Dan ada semboyan dari mereka mengatakan, apa yang bisa aku berikan untuk negaraku? Apa yang bisa aku berikan untuk negaraku? Bukan apa yang bisa aku ambil dari negaraku. Korupsi, mengambil kayu di hutan yang ilegal, tidak membayar pajak dengan benar, dan lain-lain yang bisa aku curi dari negara. Ini orang yang gak benar. Tetapi mindset mereka sudah dibenarkan oleh firman Tuhan. Setiap dia kali masuk ke perpustakaan itu, cara berpikirnya sudah berubah. Kesadaran hidupnya dengan benar. Apa yang bisa aku berikan untuk negaraku? Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus semakin hari semakin seperti peta dan gambar Allah. Tidak bisa main-main dalam kebenaran ini. Salah, salah. Kita harus dibenarkan. Kita menginginkan masyarakat, khususnya di gereja kita, harus berubah cara berpikirnya. Itu tadi saya ceritakan adalah salah satu media di perpustakaan terbesar di dunia. Ya, betapa dengan satu ayat bisa banyak orang berubah mindsetnya dengan kebenaran itu. Sekarang kita masuk dalam iman. Dunia ini banyak faktor yang membedakan umat manusia. Kaya miskin, pintar bodoh, dan sebagainya. Tetapi di dalam kekekalan manusia dibagi menjadi dua golongan. Manusia beriman dan manusia tidak beriman. Lalu iman yang bagaimana yang menyelamatkan? Tadi tema kita kebenaran karena iman. Sekarang kita masuk dalam iman. Dimensi dan variabel iman ini sangat luas dan dapat dijadikan, kalau saya mempelajari firman Tuhan, ini bisa menjadi beberapa buku yang berkualitas untuk mengungkap masalah iman ini. Tetapi salah satu pengertian iman ada dalam Ibrani 11 ayat 1. Ada semacam deklarasi atau pernyataan ringkas, yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ini adalah salah satu ringkasan dari pernyataan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Salah satu jenis iman yang dapat diterima oleh Allah yaitu iman yang menang dalam situasi yang paling buruk. Sekali lagi, yang diperkenan di hadapan Tuhan salah satunya iman yang menang dalam situasi yang paling buruk. Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai 29b. Bagaimana Thomas baru percaya jika jari tangannya mencocokkan pada lubang tangan Tuhan Yesus. Tetapi dari sisi lain berkatalah Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya kepadanya. Termasuk
Bapak, Ibu, dan saya. Tidak melihat tapi percaya. Inilah salah satu pendeta yang pertama kali harus masuk neraka jika Thomas tidak bertobat. Karena dia harus membuktikan kalau tangannya mencocokkan ke tangan Tuhan Yesus, baru dia percaya. Pendeta pertama kali yang masuk neraka. Saya tidak berani menghakimi ini, tapi kenyataannya firman Tuhan berkata seperti itu. Kesaksian di India juga menyebutkan ada suatu desa yang masuk ke dalam pedesaan di India. Di desa itu ada beberapa suku. Salah satu keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anak telah bertobat. Ya, telah bertobat. Tetapi suku-suku ini sangat membenci dengan pertobatan keluarga ini. 4 personel di dalam keluarga ini, bapak, ibu, dan 2 anak. Maka kepala suku itu mencoba untuk semua suku berkumpul di satu lapangan luas, dan dipanggillah keluarga ini, bapak, ibu, dan anak. Kepala suku bertanya kepada keluarga ini, terutama kepada bapaknya, apakah kamu masih memutuskan mengikut Yesus? Tidak, kepala suku, saya memutuskan untuk mengikut Yesus. Sekali lagi, kemari 2 anakmu. Dua-duanya datang kemari. Kepala suku dengan memegang tombak mengatakan kepada kepala keluarga ini, apakah kamu masih mengikut Yesus? Ya, kepala suku, saya masih memutuskan mengikut Yesus. Maka ditombaklah kedua anak itu, sehingga darahnya berhamburan sampai kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibu. Apa yang dilakukan kepala keluarga ini? Saya akan ada sebuah lagu yang mengubah karena peristiwa itu, yaitu Sadhu Sundar Singh, tokoh dari India, Sadhu Sundar Singh, ya, yang mengatakan bahwa ketika anak itu ditombak, dia mengingat, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dengan berbagai gejolak di dalam keluarga ini, anaknya dibunuh. Inilah jenis iman seperti ini yang diterima oleh Allah, yaitu iman yang menang dalam situasi yang paling buruk. Iman yang diterima oleh Tuhan. Paling buruk, paling berat, paling susah. Pertanyaan berikutnya diajukan lagi oleh kepala suku. Apakah kamu masih mencintai Yesus? Berat. Dia ngerti bahwa selanjutnya pasti istrinya akan dibunuh. Istrinya pasti dibunuh. Maka kepala suku mencoba untuk istrinya maju. Diikat dan disuruh maju di bawah tombak. Apakah kamu masih mengikut Yesus? Keputusannya
saya masih mengikut Yesus. Pak Ketua, dengan hati, kalau kamu membunuh, ini saya mencoba mengempati alam pikiran daripada bapak ini. Pasti dibunuh istrinya. Dan apa yang terjadi ketika dia ditanya, dia masih punya decided, memutuskan saya mengikut Yesus. Dia nyanyikan lagu ini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ikat. Dia tidak mau kembali kepada agama sebelumnya yang penuh dengan mistis. Dia tahu bahwa di salib itu jiwanya telah diselamatkan. Di salib itu dia telah dibenarkan. Di salib itu Tuhan Yesus mati, darahnya menyucikannya. Itu sebabnya dia kuat memandang salib itu. Kembali pertanyaan berikutnya untuk Bapak ini. Terakhir, apakah kamu masih mengikut Yesus? Berat sekali karena dia harus menghadapi ini. Iman yang berjuang adalah iman yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun kondisinya berat, dia tetap memandang Tuhan. Walaupun kondisinya susah, dia tetap memandang Tuhan. The world behind me, the cross before me, the world before me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang berjuang dan bertekad untuk apapun yang terjadi dihadapi. Berat, seburuk penderitaan harus tetap dihadapi. Apa yang terjadi pada kepala suku ini setelah beberapa tahun? Ternyata kepala suku ini menyelidiki. Dia tahu buah daripada apa yang dilakukan oleh keluarga ini. Kok bisa ya mengikut Yesus sampai dia empat-empatnya dibunuh? Dia tetap bertahan, mencoba menyelidiki. Singkat cerita, akhirnya Tuhan memberikan pencerahan pada kepala suku ini. Dan kepala suku ini bertobat. Seluruh suku-suku yang pada waktu itu menyaksikan bertobat. Betapa luar biasanya buah yang dihasilkan oleh keluarga ini. 4 meninggal, seluruh suku bertobat. Perjuangan iman, seberat apapun, seburuk apapun, penderitaan apapun, harus dihadapi. Ini luar biasa. Saya berempati sekali dengan keluarga ini ketika membacanya. Luar biasa ini. Luar biasa. Ada banyak orang berkata, seseorang beriman berkata bahwa iman saja sudah cukup, Pak. Iman saja sudah cukup, Pak. Sehingga tidak perlu lagi berbuat baik.
tidak perlu lagi memiliki moralitas yang tinggi, tidak perlu menolong orang lain. Maka sebenarnya pemikiran ini ya, itu sudah mempunyai benih. Pemikiran demikian sudah mempunyai benih. Benih yang baik untuk bertumbuh. Namun mereka belum berbuah, sudah mati. Inilah kebanyakan orang-orang Kristen tidak sadar. Mereka hanya mengatakan sesuatu, tidak perlu memiliki moral tinggi, tidak perlu menolong orang lain. Pemikiran ini yang sebetulnya sudah ada benih, tetapi belum berbuah, dia sudah mati. Ini perlu kita pikirkan. Sebetulnya orang ini haruslah menjadi terang dan garam dunia, sehingga ia berbuah dan dapat dimakan dan dinikmati. Bijinya menjadi benih untuk ditanam, dan benih Injil merupakan iman, dan iman itu sendiri tidak boleh mati. Sebaliknya harus menghasilkan buah. Kita Bapak Ibu harus bisa menghasilkan buah. Apa yang ada dalam kehidupan kita dibaca orang lain. Orang lain memakan, orang lain bisa bertobat karena saya tidak salah berteman dengan orang ini. Saya melihat orang ini penuh dengan kasih. Dia membantu orang miskin. Benih yang menjadi buah itu dimakan oleh orang lain, dan bijinya dibuang. Mereka memberitakan kebenaran ini. Benih tadi adalah Injil, bertumbuh menjadi buah yang baik dimakan orang lain. Implikasi dari buah-buah inilah yang dimaksud Tuhan harus dilakukan kepada orang Kristen, sehingga buah itu bisa dinikmati orang lain dan banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, seperti cerita di atas. Tetapi jika saudara mengatakan bahwa saudara sudah beriman dan mendapat keselamatan di dalam Kristus, sehingga boleh berbuat semaunya, saya ulangi kalimat ini. Tetapi jika saudara mengatakan bahwa saudara sudah beriman dan mendapat keselamatan di dalam Kristus, sehingga boleh berbuat semaunya, itu justru menunjukkan bahwa saudara belum di dalam Kristus. Karena orang yang benar-benar di dalam Kristus, ia bagaikan benih yang sudah memiliki hidup, yang bertumbuh dan berbuah. Adakah buah dalam kehidupan kita? Peran apakah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya berbuah dan dapat dinikmati orang lain? Kekristenan berdasarkan iman kepada Kristus, bukan berdasarkan penegakan jasa. Bukan dengan uang, bukan dengan jasa, bukan dengan kebajikan, sehingga kita bisa diterima oleh Tuhan sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan, melainkan hanya dengan iman. Iman, kebenaran karena iman, bukan penegakan jasa. Disinilah perbedaan kualitas iman orang Kristen terhadap iman agama lain. Iman agama lain menegakkan jasa. Dia menunjukkan, memamerkan kalau saya memberi seolah-olah akan diterima Tuhan. Tetapi iman kekristenan tidak ada penegakan jasa. Sudah ada Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah iman yang benar. Iman Kristen meniadakan jasa manusia dalam mendapatkan keselamatan. Itu harus ada pada kita. Pertanyaannya sekarang, ketika Tuhan Yesus datang di dalam Lukas 18 ayat 8. Ketika Yesus datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Itu pertanyaan Tuhan Yesus kepada kita semua. Dan Yesus akan mengakhiri kesusahan dan penderitaan orang yang beriman, yang telah menderita karena dunia atau si jahat ini. Tuhan akan membawa mereka untuk tinggal bersamanya selama-lamanya.
Yesus akan mengakhiri kesusahan dan penderitaan. Yohanes 14 dan ayat 2-3. Pada saat kedatangannya, orang setia di gerejanya akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa dan selama-lamanya bersama Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kemudian Allah akan menjalankan keadilan dan murkanya atas orang fasik. Orang fasik di sini dalam Mazmur 1 dikatakan orang yang berdosa yang tidak mau bertobat, seperti apa yang saya ceritakan terdahulu. Tuhan akan menjalankan keadilan dan murkanya atas orang fasik. 1 Tesalonika 5 ayat 2, 3, dan 9. Kembali lagi di bagian paragraf Roma 10 ayat 14-15. Siapakah yang memberitakan? Siapakah yang diutus? Ketika Yesus naik ke surga, Tuhan berkata, mengutus kita, suruh memberitakan juga, yaitu amanat agung. Amanat agung. Siapakah yang memberitakan? Kita. Siapa yang diutus? Kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah Tuhan mengutus kita membiarkan begitu saja? Tidak. Yesus berkata, Aku menyertai kamu senantiasa. Amin. Itulah perikop dan bagian ayat yang ditugaskan kepada saya untuk Roma 10, 14-15. Siapakah yang diutus? Siapa yang berperan di sini? Saudara-saudara, kita mungkin pernah mendengar lagu dunia ya. Lagu itu mengatakan peran manusia yang menegakkan jasa untuk sampai di surga. Apa kata syair lagu itu? Kita semua mungkin lebih kenal dengan lagu ini. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar, ada peran yang berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Banyak kehidupan di kalangan kekristenan itu bersandiwara. Kita harus mengakui itu. Peran apa yang harus kita lakukan? Yesus waktu naik surga, dia melihat banyak jiwa-jiwa yang sudah mau tenggelam masuk neraka. Dia berkata kepada kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa maksudnya? Supaya selamat. Peranmu apa sekarang? Peran kita apa? Apakah kita hanya bersandiwara dalam kehidupan ini? Waktu terus bergulir. Usia Anda kurangilah. Mazmur 90 ayat 10-12. Usia manusia seputar 70-80. Kurangilah dengan usia Anda saat ini. Tinggal berapa usia Anda untuk mengiringi Tuhan, berperan di dalam dunia itu, sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan untuk melakukan segala firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu dan kita mengerti, jangan diam, kita harus berperan. Berapa puluh tahun Anda bergereja, tidak punya peran untuk apa yang dikatakan di dalam amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini amanat yang luar biasa. Mengapa sampai Yesus berkata seperti itu? Karena banyak orang yang sekarang sudah tenggelam dalam dosa, tidak mau taat dengan firman Tuhan. Kebenaran-kebenarannya hanya sebatas pemikirannya dia, pemikiran
otak kita yang sekepal ini dan penuh dengan dosa. Ya, tidak berdasarkan firman Tuhan yang murni. Inilah yang saya maksud, supaya kita segera bertobat. Bertobat dan bertobat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan pembelajaran kebenaran karena iman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang mendengarkan program ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, tolonglah kami Tuhan, agar kami berani menyatakan iman yang benar. Ajar kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh dinyatakan kesalahan kami. Kami boleh bertobat dan hidup kami ke jalan yang benar. Didiklah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kami Tuhan, agar kami boleh layak berperan di dalam kehidupan sehari-hari kami, dan kami boleh berbuah dan menghasilkan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, khususnya yang berbicara. Ada sela-sela yang belum kami bisa tampilkan secara keseluruhan. Tolonglah Roh Kudus, agar Tuhan berkaya melalui Roh Kudus, dan kami boleh mendengarkan, itu adalah saya. Ampuni kami Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini, bagi mereka yang mendengarkan suara kebenaran ini, agar mereka boleh dilawat Tuhan. Ada yang sakit, ada yang kekurangan ekonomi, bahkan ada yang bingung masalah kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya darah Yesus menyembuhkan. Kami yakin dan percaya darah Yesus memberikan jalan keluar kepada kami yang memerlukan. Terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh menikmati kuasa darah Yesus di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dilayakkan. Kami boleh menghadap Tuhan oleh karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan sampai saat ini masih bersama dengan kami. Terima kasih buat anugerah ini Tuhan. Tolonglah kami terus Tuhan, agar kami boleh tahu akan kebenaran yang murni karena iman kami. Karena iman kami yang mana Tuhan sudah menyelamatkan kami dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengerti melalui pendengaran firman Tuhan ini mungkin menyakitkan kami. Tapi kami yakin dan percaya kebenaran adalah kebenaran. Tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kelakuan kita akan diperbaiki oleh Tuhan. Kalau dulu sering berjalan ke arah kiri, sekarang berbelok ke arah kanan. Dan itu akan terus bertumbuh dan dididik oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Pujilah nama Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.